Halo teman-teman, selamat siang. Perkenalkan nama saya Nilo Gede Radika Maharani, nomor absen 25 dari kelas 10 MIPA 8. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu materi Matematika Peminatan kelas 10 tentang hasil kali skalar 2 vektor. Nah, di sini sudah ada peta konsep tentang materi hasil kali skalar 2 vektor. Nah, ada dua ya teman-teman yang kita pelajari di sini, yaitu hasil kali skalar 2 vektor dalam bentuk vektor kolom, serta sifat-sifat hasil kali skalar 2 vektor. Nah, pada hasil kali skalar 2 vektor dalam bentuk vektor kolom ini ada dua, yaitu hasil kali skalar 2 vektor di R2, serta hasil kali skalar 2 vektor di R3. Yang pertama, kita akan mempelajari hasil kali skalar 2 vektor. Nah, hasil kali skalar 2 vektor A dan vektor B adalah suatu skalar yang besarnya sama dengan jumlah hasil komponen-komponen vektor A dan vektor B yang bersesuaian. Nah, hasil kali skalar vektor A dan vektor B ditentukan oleh hubungan sebagai berikut. Nah, di sini sudah ada sebuah bangun segitiga yang terbentuk dari dua buah vektor, yaitu vektor A serta vektor B. Dan diperoleh rumus yaitu vektor A kali vektor B sama dengan panjang vektor A kali panjang vektor B cos theta. Kemudian kita masuk ke materi 1, yaitu hasil kali skalar 2 vektor dalam bentuk vektor kolom. Yang A yaitu hasil kali skalar 2 vektor di R2. Nah, di sini juga sudah ada bangun segitiga yang terdiri dari dua buah atau yang terbentuk dari dua buah vektor, yaitu vektor A serta vektor B. Dengan koordinat titik B yaitu x2, y2 serta titik A x1, y1. Jika vektor A sama dengan x1, y1 dan vektor B sama dengan x2, y2, maka hasil skalar vektor A dan vektor B ditentukan dengan rumus seperti ini, yaitu rumusnya vektor A kali vektor B sama dengan x1, x2 tambah y1, tambah y1, y2. Artinya ini x1 kali x2 tambah y1 kali y2. Kemudian kita masuk ke hasil kali skalar 2 vektor di R3. Sudah ada di sini. Misalkan vektor A itu yaitu x1, y1, z1 dan vektor B yaitu x2, y2, z2. Maka rumus untuk mencari hasil skalar vektor A dan vektor B ditentukan dengan rumus seperti ini. Nah, rumusnya yaitu vektor A kali vektor B sama dengan x1, x2 tambah y1, y2 ditambah z1, z2. x1, x2 ini artinya x1 kali x2, y1 kali y2 serta z1 dengan z2. Nah, bedanya dari yang di ruang 2 tadi, di sini hanya terdiri dari maksudnya di R2 itu terdiri dari dua dimensi, yaitu variabel x dan y, sedangkan di sini yaitu variabel x, y dan z. Jadi yang kita kalikan nanti dahulu yaitu x, y dan z di sini. Kalau di R2 tadi yaitu x dan y saja. Nah, kemudian di sini ada sifat-sifat hasil kali skalar dengan vektor. Sifat-sifatnya itu ada 5 ya. Nah, yang pertama yaitu vektor A kali vektor B itu sama dengan vektor B kali vektor A. Kemudian, jika vektor A dikali dalam kurung vektor B plus minus vektor B sama dengan vektor A kali vektor B plus minus vektor A kali vektor C. Kemudian yang nomor C yaitu apabila K dikalikan dengan vektor A kali vektor B sama dengan vektor K kali vektor A kali vektor B. Sama juga seperti yang D, yaitu vektor A kali vektor A sama dengan panjang vektor A kuadrat. Panjang vektor A kuadrat atau panjang vektor A itu sama dengan akar dari vektor A kali vektor A. Nah, yang sifat-sifat nomor E itu yaitu vektor A kali vektor A jika lebih dari 0.
Dan vektor A itu tidak sama dengan 0. Jadi vektor A kali vektor A itu sama dengan 0. Nah, kemudian kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu panjang vektor A dan vektor B masing-masing diketahui 8 satuan dan 14 satuan. Artinya yang 8 satuan itu vektor A dan 14 satuan itu vektor B. Besar sudut antara vektor A dan B itu sama dengan 30 derajat. Hitunglah hasil kali skalar antara kedua vektor itu. Nah, kita menggunakan rumus yang di vektor 2 tadi ya. Nah, di sini kita buat dulu diketahuinya, yaitu panjang vektor A yaitu 8 satuan, kemudian panjang vektor B 14 satuan. Dan diketahui sudut alfa yang mengapit antara dua buah vektor itu yaitu sebesar 30 derajat. Yang ditanya adalah besar vektor A kali vektor B. Jadi kita pakai rumus yaitu panjang vektor A kali panjang vektor B cos theta. Jadinya 8 satuan kali 14 satuan kali cos theta yaitu cos 30 derajat yaitu setengah akar 3. Jadi kita memperoleh hasil yaitu 56 akar 3. Nah, kemudian kita masuk ke latihan soal. Nah, di sini ada latihan soal yang nomor 1 adalah tentang tadi perkalian vektor di R2. Yang nomor 2 ini di R3. Karena di yang nomor 2 ini ada 3 buah variabel ya, yaitu IJK. Dan yang nomor 2 itu cuma 2, vektor U dan vektor V aja. Dan caranya sama. Nah, yang nomor 2 ini kita bisa mencari dengan vektor kolom ya. Sama aja tadi kalau di vektor kolom yang dicontoh itu pakai X, Y, Z. Tapi di sini diganti pakai IJK dan sama aja. Dan caranya juga sama aja nanti. Oke, sekian dulu ya teman-teman. Mohon maaf apabila tadi ada kesalahan kata. Semoga videonya bermanfaat dan bisa memenuhi standar. Terima kasih telah menonton.